Di lapangan Sapta Marga, Komplek Akademi Militer Magelang, para menteri, wakil menteri, staf khusus presiden, utusan presiden, hingga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjalani gerak badan dan pelatihan baris berbaris. Dipimpin langsung oleh pelatih Akademi Militer Magelang, pelatihan ini disebut bukan pelatihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi serta gerak langkah sebagai pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan sedikit arahan saat pelatihan baris berbaris yang menuturkan bahwa pemerintahan harus bergerak bersama-sama, seirama, dan bekerja sebagai tim. Sementara pembekalan anggota Kabinet Merah Putih diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Bima Arya membagikan lewat laman Instagramnya persiapan agenda pertama pembekalan Menteri dan Wamen di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Bima Arya pun menyempatkan bersuah foto dengan anggota Kabinet Merah Putih serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lalu bagaimana pembekalan menteri di Akmil Magelang di hari pertama ini, saudara? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Jadi apa agenda di hari pertama pembekalan menteri dan wakil menteri ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau kita melihat dari jadwal pembekalan pada hari ini dimulai dengan gerak badan dan juga latihan baris berbaris. Tadi kalau kami melihat sekitar 30 menit dilakukan gerak badan, lalu kemudian juga ada pelatihan baris berbaris yang dipimpin langsung oleh pihak pelatih Akademi Militer Magelang, lalu kemudian juga tadi sempat ada arahan dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Memang tidak terdengar secara langsung apa yang disampaikan pada saat pengarahan tersebut ya ketika baris berbaris, namun dari rilis yang disampaikan oleh PCO atau komunikasi dari kepresidenan bahwa di dalam tadi Prabowo Subianto menyebutkan bahwa latihan baris berbaris ini bukan untuk memiliterkan dari Kabinet Merah Putih, akan tapi untuk melatih dari segi kesiapan, kerjasama, lalu kemudian juga seirama, karena memang dari baris berbaris itu kan akan dilihat dari kekompakan, gerak jalan akan dilihat dari seiramanya mereka ketika berjalan ataupun juga berbalik kanan, balik kiri, putar balik begitu ya. Nah itu yang diharapkan ataupun juga bisa diambil nilai-nilainya dari latihan baris berbaris yang diadakan pada pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang ini. Nah selain itu juga tadi kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto Presiden terpilih, yakni dikatakan bahwa ini juga melatih kerjasama karena Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini menegaskan terkait dengan kerjasama, terkait dengan kesatuan. Maka dari itu, dari berbagai macam kegiatan ini juga diharapkan bisa memperlihatkan ataupun juga bisa diambil intisarinya untuk nanti bisa diterapkan dalam pemerintahannya berjalan ataupun juga dalam kementerian-kementerian yang akan bekerja. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa bagaimana dari latihan baris berbaris ini juga akan melatih mereka sebagai satu tim ya, karena mengingat bagaimana kerjasama ini bukan hanya perorangan tapi juga ada pihak-pihak lain yang akan bekerja sama, yang akan bersinggungan ataupun juga berkolaborasi. Maka dari itu poin kerjasama ini juga ditonjolkan dalam latihan baris berbaris. Itu setidaknya kalau dari makna latihan baris berbaris yang sudah diberikan tadi kepada jajaran Kabinet Merah Putih ya. Tadi kalau kami melihat bagaimana persiapan mereka, ada dari para menteri, wakil menteri, kemudian juga dari utusan presiden, kemudian ada staf khusus presiden. Mereka mengenakan pakaian ataupun juga seragam komponen cadangan plus dengan topinya.
lalu kemudian mereka bersiap-siap menuju ke lapangan yang ada di lapangan golf country yang ada di dalam kompleks Akademi Militer untuk kemudian tadi beraktivitas. Nah kemudian juga tadi kami melihat bagaimana setelah itu agendanya adalah makan bersama. Pakaiannya sudah berganti, Okta dan juga saudara mengenakan kemeja putih semuanya berada dalam satu tenda, mereka juga makan bersama-sama. Jadi benar-benar ini semuanya dilakukan secara bersama-sama ya. Kemudian juga tadi kami melihat ada nasi kotak sebenarnya yang dibagikan, tapi kita akan cari tahu apa isi dari nasi kotak yang disantap oleh para menteri di dalam. Tapi ketika sudah mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita melihat jadwalnya sudah berubah menjadi ke pengarahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah tadi kami sedikit berbincang dengan beberapa menteri yang ada di dalam melalui WhatsApp ataupun juga via teks yang menyebutkan bahwa ketika semuanya sudah mengenakan kemeja putih, sudah pukul 8 pagi, mereka diarahkan ke lapangan. Jadi pengarahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan di lapangan. Nampaknya belum masuk ke tenda karena ada tenda-tenda yang juga sudah dipersiapkan untuk pemberian materi ataupun juga pembekalan. Jadi tadi ternyata memang mereka dikumpulkan di sebuah lapangan terlebih dahulu untuk kemudian mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa arahannya? Tentu kita akan mendengar lagi spillnya apa nanti kira-kira yang akan dirilis oleh PCO, Okta dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat ataupun juga berkaca dari apa yang disampaikan pada saat sidang kabinet ataupun juga paripurna yang pertama, di situ Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia menekankan kembali bagaimana menteri-menterinya ini harus bekerja sesuai dengan kemampuannya, profesional, kemudian juga bagaimana bijak dalam mengatur anggaran, ditekankan kembali untuk tidak bermain-main, ditekankan juga untuk bagaimana bukan hanya kolaborasi, tapi juga kesiapan mereka untuk bisa menjalankan program-program maupun juga visi misi yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye. Nah, karena ini yang nantinya akan dilihat oleh masyarakat ataupun juga yang akan dinantikan oleh masyarakat Republik Indonesia terkait hasil kerja-kerja ataupun juga apa yang nantinya akan diberikan dari dari presiden dan juga wakil presiden termasuk juga dari jajarannya di Kabinet Merah Putih. Nah, kemudian selain itu Okta dan juga saudara nanti usai rehat dari pengarahan akan dilanjutkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sudah mulai masuk ke materi-materi. Ada beberapa materi yang nantinya akan dibahas atau diberikan di dalam pembekalan pada hari ini, Okta dan juga saudara. Kalau kami melihat setidaknya ada 4 tema. Dari pencegahan korupsi yang rencananya nanti akan disampaikan oleh BPK, dari Polri maupun juga dari Kejagung. Kemudian juga dilanjutkan ada perencanaan pembangunan, nanti rencananya juga akan disampaikan oleh Bappenas. Kemudian dilanjutkan lagi oleh perencanaan anggaran, ini nanti akan dari Kementerian Keuangan tentu saja yang akan membahas, serta dari pelaksanaan birokrasi yang temanya ini nanti akan dibawakan oleh Kementerian Pan-RB. Tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu menteri yang menyebutkan bahwa setiap kementerian memang diminta untuk mempersiapkan materi, tapi apakah kemudian nanti akan presentasi satu persatu ataupun juga akan berdiskusi bersama-sama dari setiap materi-materi itu mereka juga masih belum tahu. Tapi yang jelas para kementerian ini diminta untuk mempersiapkan sejumlah hal ataupun juga materi-materi meskipun sebenarnya dirinya ataupun juga kementeriannya ini tidak ada jadwal untuk memberikan pembekalan ataupun juga materi pada hari ini ataupun juga esok hari. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari tema-tema yang dibahas, kalau dari pencegahan korupsi tentu kita sudah melihat bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada orang-orang di dalam jajarannya bermain dalam keuangan ataupun juga dalam APBN negara, di mana diminta untuk kembali mengelola dengan baik, kemudian juga memikirkan bagaimana anggaran ini untuk kebutuhan masyarakat, balik lagi untuk kesejahteraan negara Indonesia, sehingga diwanti-wanti sejak awal bahkan sebelum pelantikan bahwa tidak boleh ada yang bermain-main dengan APBN dan harus semuanya
serius untuk menangani ataupun juga mengelola APBN dengan bijak. Nah, kemudian juga terkait dengan perencanaan pembangunan. Kita melihat bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto ini menargetkan ataupun juga memiliki target untuk membangun rumah 3 juta per tahunnya. Yang ini juga tersebar di beberapa daerah ataupun juga di kawasan. Tentu ini memiliki strategi-strategi khusus ataupun juga perhitungan-perhitungan lagi kembali lagi ya untuk perencanaan pembangunan ini. Sehingga kalau kita melihat sebenarnya pembekalan ini adalah pembekalan lanjutan yang lebih dalam dan juga lebih kompleks untuk melihat bagaimana program-program dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bisa align ataupun juga bisa direalisasikan melalui kerja-kerja di kementeriannya ataupun juga di para menteri, kepala badan, termasuk juga staf khusus kepresidenan dan juga utusan presiden. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga dari tema berikutnya yakni pelaksanaan birokrasi, tentu juga ini adalah hal yang menjadi perhatian khusus juga dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan dibahas bersama-sama di dalam. Nah, dalam materi ini ataupun juga pembahasan setidaknya ya topik materi pembekalan pada hari ini nanti akan dilakukan di dalam sebuah tenda. Kami mendapatkan informasi ada sebuah tenda yang sudah dikhususkan, ada meja-meja yang sudah tersusun, kemudian juga sudah ada layar untuk kemudian bisa menyampaikan ataupun juga menampilkan materi yang nantinya akan disampaikan. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya Okta dan juga saudara dengan pembekalan pada pertama kali ataupun yang juga kita lihat di Hambalang kediaman Prabowo Subianto waktu itu, pembekalan semuanya materi diberikan dari pihak luar ataupun juga dari luar negeri yang memang sudah dipilih. Nah, memang itu adalah untuk memberikan perspektif-perspektif yang baru ataupun juga perspektif dari luar untuk melihat bagaimana dari Kementerian Kabinet Merah Putih ini bisa bersiap-siap ataupun juga antisipasi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Okta dan juga saudara. Jadi kita juga masih menanti apakah nanti akan ada penyampaian ataupun juga keterangan langsung yang diberikan dari pihak kementerian ataupun juga Kabinet Merah Putih ataupun juga melalui PCO dari agenda yang sudah berjalan setidaknya hingga pukul 9 jelang pukul 9 pagi ini. Okta. Oke, masih menantikan keterangan resmi di sana. Triksi, bisa digambarkan kepada kami saat ini lokasi Anda di mana? Apakah dekat dengan lokasi pembekalan para menteri dan juga Kabinet Merah Putih? Kemudian seperti apa gambarannya di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, kalau kami sebenarnya berada cukup jauh ya dari area ataupun juga lokasi pembekalan kepada Kabinet Merah Putih ini dilakukan. Tadi kalau kami bertanya, jaraknya dari tempat kami melaporkan ataupun juga dari media center di mana teman-teman media ini berkumpul sekitar 1 kilometer ke Lembah Tidar. Nah, jadi memang harus masuk ke dalam menggunakan kendaraan lagi untuk bisa menuju ke Lembah Tidar tersebut. Nah, disitulah atau dikatakan di lapangan golf country yang ada di Kompleks Akademi Militer mereka melakukan kegiatan. Tenda-tenda, kemudian juga tempat penginapan, semuanya berada di sana. Tapi nanti ada perubahan lagi terkait dengan ada parade senja, karena kalau kita melihat nanti sore rencananya akan ada parade senja, ini akan dilakukan di lapangan berbeda. Nah, tapi seberapa jauh tentu kami harus mengukur kembali Okta dan juga saudara. Tapi yang jelas bagaimana kegiatan ini berlangsung secara tertutup ataupun juga internal, karena ini juga keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk lebih fokus menteri-menterinya, wakil menterinya, kepala badan dan juga staf-staf lainnya ini bisa mengerti, memahami program-program yang hari ini dibahas ataupun juga yang akan didiskusikan pada hari ini. Jadi memang untuk awak media ini tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa mengambil gambar ataupun juga meliput, melihat secara langsung apa yang sedang berlangsung di sana, tapi nanti akan ada seperti rilis ataupun juga dokumentasi yang diberikan dari pihak PCO atau komunikasi presiden kepada awak media. Jadi memang untuk teman-teman media berada di media center, Okta dan juga saudara, jaraknya sekitar 1 kilometer tadi kalau disampaikan ke sana. Jadi kalau kami hanya bisa melihat dari gerbang, hanya memang terlihat ada lembah-lembah saja ya, tapi untuk ke Lembah Tidar itu masih agak jauh. Jadi memang tentu kita harus bersabar untuk menanti lagi apa nih perkembangan ataupun juga hasil dari pengarahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari ini.
Oke. Ya, baik, tentu kami akan menantikan seperti apa perkembangan di sana, pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih, termasuk juga apa yang nanti akan menjadi materi dari ataupun juga pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.